Gue marah-marah tuh. Orang gila nih orang om gue nih. Gue jurusan hukum disuruh belajar air. Cuman habis diajarin, dia kasih ujian juga, dikasih kertas jawaban. Lu jawab nih katanya. Lama itu gue mau marah tapi nggak berani gue numpang di rumah dia gitu. Karena kalau ngomong NIAS tuh gue ngerasa tuh gue punya apa? Ngerasa generasi gue dan adik-adik gue tuh harus punya kesempatan yang lebih untuk dapat kesempatan yang lebih layak untuk maju. Per hari ini NIAS itu 4 dari 4 kabupaten di Indonesia, 4 dari 4 yang tertinggal se-Sumatera Utara. Balik lagi sama kita di podcast Dialog Kita. Kali ini kita kedatangan siapa nih, Per? Kali ini kita kedatangan bisa dibilang aktivis yang biasa udah lama jadi aktivis, emang penggiat kegiatan-kegiatan yang gue juga udah lama banget kenal sama dia. Siapa? Kita kenalin Abang Vicentius Manuela. Thank you. Apa kabar nih, Yus? Sehat, Rob. Sebelum itu gue ngucapin terima kasih udah mau hadir di podcast Dialog Kita. Ya, ini juga salah satu program dari Ilumni FH Unpar yang kebetulan kan lu juga sekjen ya? Sekjen. Jadi dipercayakan sebagai sekjen. kita ketemu sekjen yang maaf ya kalau ada kurang-kurang dari podcast ini. Jangan dievaluasi ya. Laporan oke kok. Disupport terus. Ya, semoga terus berlanjut ya. Siap. Biar teman-teman kita ini bisa dapat rezeki terus ya. Amin. Mau nanya apa nih? Oke, ya makanya tadi kan udah dibuka dikit ya, Bang Sius ini yang gue kenal dari dulu tuh udah jadi aktivis. Dia datang dari daerah NIAS yang memang sudah dari kecil berkegiatan, dari kecil udah mewakili lomba dan lain-lain. Sampai akhirnya ya sampai sekarang udah sukses, Bang Sius sudah sukses. Mungkin ya kita pengen dengar dikit nih cerita Bang gimana perjuangannya dulu, apalagi ya kita tahu lah orang-orang dari daerah banyak yang berhasil dan itu kiat-kiatnya atau kisah suksesnya kayak gimana sampai akhirnya bisa sampai hari ini. Thank you Rob, thank you pertama thank you banget udah dikasih kesempatan buat ngobrol dan sharing di sini. Buat gua ini kesempatan buat bisa saling berbagi. Yang pertama, yang kedua tadi pembukaannya dibilang cerita sukses buat gua aminin lah ya, gua aminin, makasih udah bilang sukses. Cuma buat gua perjalanan kan masih panjang lagi, apalagi kita kan masih jauh banget kan masa depannya, masih banyak yang bisa dikerjain lah. Nah kalau gue sendiri sih gue mau cerita sedikit. Gue asal dari Gunung Stoli, itu satu kota di Kepulauan Nias, kota. Gue lahir besar di sana 30 tahun lalu dan gue sampai SMA di sana. Kemudian lulus itu gue dapat kesempatan. Gue lulus 2009 tapi gue nganggur setahun. Lu sempat gap year di waktu sekolah di Gunung Stoli ya? Gue lulus tuh karena nggak bisa melanjut. Gue tuh ambil kerjaan di Kopo dulu. Gue sempat 8 bulan gue di Kopo sambil kerja di Kopo dulu di konveksi. Gue cari-cari informasi beasiswa. Puji Tuhan saat itu gue dapat kesempatan tiga beasiswa yang gue terima. Satu ya di Unpar, itu namanya beasiswa SPN, Stichting Parengan Nederland. Itu beasiswa dari pemerintah Belanda untuk CSR karena pernah jajah Indonesia. Tapi salurannya dari gereja, jadi gue dapat dari gereja. Duanya gue dapat di Paramadina sama di Akademi Perindustrian, tapi gue ambil yang Bandung ini. Nah, di kenapa tuh? Lo pilih beasiswa yang satu Bandung. Di Jakarta, dua-duanya di Jakarta, tapi buat gue Bandung itu ada saudara juga sama ya tempat buat main, buat nyantai, buat belajar kan. Bandung tuh kan buat bandel juga enggak? Jadi gue ambil itu. Jadi gue ambil itu dan gue beruntung karena sampai lulus gue nggak pernah bayar kuliah, bro. Oh ya? Sampai lulus gue nggak pernah bayar kuliah. Jadi kalau teman-teman pada ngomongin SPP tuh, apa itu SPP? Apa itu SPP? Buat gue nggak pernah mikir itu. Itu buat gue berkah yang paling besar sih sama kuliah. Dan buat gue cara membayar kampus yang udah kasih kesempatan gue belajar banyak adalah ya gue balas dengan belajar yang baik. Puji Tuhan gue dapat nilai yang nggak jelek-jelek amat, juga nggak bagus-bagus amat. Di Unpar dapat di atas 3 itu lumayan sulit. Dan gue dapat kesempatan buat organisasi sih. Jadi itu sampai selesai kuliah gue jalanin, sempat ketua himpunan, sempat ikut lomba debat, ikut beberapa kepanitiaan, sampai
Gue nikmatin juga kerja di kampus di Biro Administrasi Akademik. Gue kerja juga di situ hampir setahun tuh, gue nikmati lah. Nah, sorry, agak terserah lu mau jawab apa enggak. Tapi lu kenapa sih waktu itu gap year? Karena lu mau kerja dulu atau emang nggak punya dana? Iya, memang kondisi orang tua saat itu yang pahit ngomongnya, tapi mereka gua hargai karena berani jujur. Mama papa nggak sanggup biayain, kami cuma sanggup biayain. Gue sempat kuliah bro di Nias, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Gue kuliah di situ cuma 2 minggu. Kuliah di situ karena memang ekspektasi gue tentang kuliah nggak seperti yang gue pikirin di kampung itu. Oke. Gue berhenti karena gue stres kuliah di situ, sedangkan teman-teman gue bisa melanjut keluar daerah. Gue berhentinya karena gue kecelakaan. Gue kecelakaan tiap hari gue ngelamun dari rumah sampai ke kampus gue itu sekitar 12 km. Tapi tiap hari gue ngelamun karena gue nggak terima sama keadaan. Gue jatuh di tengah, gue ngelamun tuh nabrak itu gara-gara nggak terima kondisi gue 2 minggu itu nggak terima gitu. Karena menurut gue kapasitas gue bisa dapat pendidikan lebih layak. Jadi saat habis kecelakaan gue bilang sama bapak mama, gue keluar ngerantau aja deh, nggak apa-apa gue kerja dulu sampai gue cari beasiswa, gue bilang. Itu sih. Oh iya. Akhirnya itulah lu kerja dulu di Kopo itu tadi. Di Kopo, di konveksi. Kebetulan punya keluarga juga. Punya keluarga, jadi gue kerja di sana. Sebentar ya, 8 bulan kurang lebih. Iya. Sambil cari-cari beasiswa. Iya, hitung-hitung berarti ke Jawa modal nekat ya. Iya. Modal nekat ya. Ya, tetap ada bantuan keluarga besar juga sih. Kan dapat tempat tinggal, dapat yang ngomong, yang nasihatin itu kan berkat juga tuh. Nah, tadi kan lu sempat juga ngebahas kalau waktu lu kuliah itu lu aktif dalam kegiatan salah satunya debat debat mahasiswa PLDC namanya, PLDC. Parangan Legal. Oke, Itu tuh kenapa lu tertarik di bidang debat itu? Prinsip Apa lu pertama emang sih suka gua berantem? ini bro. Gua pertama senang organisasi dan yang kedua gua ngerasa nggak bertumbuh aja kalau gua nggak punya komunitas yang bisa gua belajar. Saat itu kesempatan karena gua ada senior tuh, kalau ingat dulu namanya Kartika. Oh Itu iya. teman gue di Forum Anak Indonesia, gue kenal dia tahun 2005-2006. Pas 2010 masuk kampus, dia ngajak gue ternyata masuk. Ada gitu. dia, ikut gitu. Jadi gue beruntung bisa ketemu lagi, terus diajak belajar bareng. Kalau pintar ngomong, justru gue belajar public speaking di situ. Oke. Belajar ngobrolnya di situ, sampai dikasih kesempatan ikut lomba kan di Piala Mahkamah Konstitusi tingkat nasional dulu itu. Oke. Jadi itulah alasan lu makanya milih gue kegiatan gue latihan debat aja bukan latihan. Karena kebetulan datang pertama itu juga, Iya. pertama itu ya udah gue ambil aja yang paling cepet gitu. Oke, makanya lu nggak milih moot court, lu nggak pilih debat pakai bahasa Inggris. Feeling gue kalau itu gue ketemu pertama mood court, jangan-jangan gue ambil mood court gitu. Iya. Cepet-cepetan aja sih. Iya. Apa yang ada di depan mata tuh ambil aja kesempatannya pas gitu. itu ya. Iya. Tapi gue mau nanya deh, itu beasiswa yang tadi lo bilang itu sampai sekarang masih ada nggak sih? Masih ada. Biar teman-teman masih yang ada lain tuh, karena beasiswa SPN itu dikhususkan buat daerah 3T. apa tuh 3T? Terdepan, terluar, tertinggal. Khususnya itu ada 12 daerah utama di Indonesia, kayak Nias itu termasuk, Papua termasuk. Satu angkatan tuh se-Indonesia tuh ada sekitar 60 orang. Gue tuh batch ketiga kalau nggak salah, batch ketiga. Sekarang udah jalan sekitar batch 12 atau 13. Masih ada beasiswanya. Iya. Sampai sekarang masih ada. Dan itu berarti nggak cuma buat Unpar. Oh, buat Unpar. Kebetulan khusus buat kerjasamanya Unpar. dengan Keuskupan Bandung, tapi oke. dikasihnya di Unpar. Iya. Kebetulan Unpar juga kan Universitas Nah, Katolik, Katolik, ya. benar. Iya. Dan Dan banyak gereja. fakultas juga sebenarnya. Persis. Oke. Nah, by the way lu lulus tuh berapa tahun ya? Gue lupa. Gue 4 tahun setengah tuh. Karena gue juga punya cerita bandel tuh, karena semester jelas, 8. Iya, lo udah sebut ya. Semester 8 karena gue jadi ketua himpunan, gue tuh dapat kerjaan di luar tuh, kerjaan di luar. Jadi semester 8 tuh IP gue 0,0 bro. Semester 8? Semester 8 0,0? 0,0 Kuliah sama karena sekali ya? kuliah gue skip abis-abisan, jadi gue ngulangnya semester 9. Oke. Jadi skripsinya semester 8 gue nggak kerjain, semester 9 gue baru ngulang semuanya. Nah itu tadi 0,0 itu tetap dibeasiswain apa gimana? Beasiswa karena syaratnya IPK tidak boleh di bawah 3. Tapi Oh, IPK ya? IPK, tapi waktu dikumulatifkan IP gue masih di atas 3. Di atas 3. Masih aman. Ya. Masih aman. Jadi semester 9 puji Tuhan gue masih dapat beasiswa. Masih di cover beasiswa. Masih di cover. Oke. Iya. Jadi bolos 4 tahun setengah. Nah, setelah lu lulus 4 tahun setengah itu, kan lu basicnya ilmu hukum lah ya. Yes.
kenapa lu saat yang gue tahu ya karena kita seangkatan juga, kenapa lu milihnya kerja malah di dunia yang bukan hukum sama sekali? Ya. Gua sih yang pertama, Rob, gue percaya bahwa nggak ada yang kebetulan ya. Di hidup lu tuh nggak ada yang kebetulan. Gue cerita pertama dulu waktu lulus, gue tuh kerja di perusahaan Korea di Bandung. Di Sarangeo yang gitu. Sarangeo. Gue dari lulus tuh kerja di perusahaan Korea. Ada yang kenalin, kemudian gue kerja di situ jadi bagian general affair-nya dia. Jadi bos gue kemana gue ikut aja, disuruh ngapain gue ikut lah. Dia konveksi di Bandung, tapi nggak lama 4-5 bulan karena di Bandung hidupnya gue rasa pelan banget ya bro ya. Gue datang kantor jam 9, pulang jam 4 sore, jam 5. Buat gue bahaya nih, karena gue tidur jam 12 malam, gue jam 5 sore sampai jam 12 malam nyantai banget hidupnya. Terus gue pindah, kebetulan pindahnya tuh karena rekan bos gue ini ada orang Korea juga di Jakarta yang punya perusahaan konstruksi. Oke, ini proses konstruksi. Iya, dia ngajak gue, di hire gue pindah ke situ. Terus gue gue kerja di sana tuh. Jadi memang dari lulus itu gue nggak pernah buat surat lamaran, dan FYI aja sampai hari ini gue nggak pernah pegang ijazah juga bro. Gue nggak pernah ambil ijazah, gue nggak pernah pegang bentuknya gimana. Karena gue nggak lulus TOEFL dulu. Oh iya? Gue nggak lulus TOEFL, jadi nggak boleh ambil ijazah gue. Oh gitu, berarti bahasa Inggris lu di bawah 500? Di bawah 500, sampai gue lulus cuman boleh wisuda tapi nggak boleh ambil ijazah. Jadi sampai hari ini ijazah tuh masih tersimpan rapi kayaknya di fakultas. Nggak apa-apa. Titipin ya? Titipin di sana. Ya. Jadi balik lagi gue kerja di Jakarta. Hampir 3 tahun gue kerja di Jakarta itu. Awalnya bidang general affair juga. Gue disuruh ngurusin hubungan antar perusahaan sama pemerintah. Tapi ada momen itu gue baru setahun, nggak nyampe setahun. Kebetulan project manajernya orang Korea itu sakit, nggak bisa kerja di lapangan. Gue disuruh handle beberapa pekerjaan dia, yang soal lapangan, koordinasi sipil, koordinasi teknis lapangan, manajemen project. Yang waktu itu selesai sekitar 3 bulan gue handle. Selesai dari itu bos gue bilang, kayaknya lu punya bakat manajemen project. Kemudian berikutnya gue dikasih satu kesempatan buat nanganin proyek sendiri di Bekasi itu. Rupanya harapan mereka tentang pekerjaan itu sesuai ekspektasi mereka. Terus gue ditawarin, lu mau nggak masuk di manajemen project aja. Jadi gue di situ dari 2016 awal sampai tahun 2019 akhir tuh gue nyaris nggak pernah di bidang legal. Gue ngerjain tuh manajemen project aja. Nah, lu kan gak punya basic tuh. Nggak punya basic. Soal apa, manajemen project, terus apalagi industri yang sipil itu. Tuh gimana waktu pertama kali lu dikasih tanggung jawab itu? Prinsip pertamanya kan waktu gue terima pekerjaan itu pasti bingung kan bro. Tapi gue punya prinsip semua hal bisa dipelajarin. Yang penting gue nggak bohong sama orang, gue nggak nipu. Dalam batas kemampuan gue jelaskan. Gue punya keterbatasan gue, Pak, saya kurangnya di sini gini-gini. Tapi mereka cari cara juga untuk nge-backup kelemahan gue. Misalnya untuk masalah sipil, pembetonan, pembesian, gue dikasih orang yang paham itu. Tapi di sisi lain gue juga cari, kan ada teman-teman juga di kampus dulu yang kenal, gue juga sambil belajar. Nah, yang gue bilang nggak kebetulan tadi bro, gue tuh sempat setahun tinggal di rumah om gue yang dosen. Waktu gue semester 1-2, dosen di ITB yang jurusan air. Gue saat itu jurusan fakultas hukum. Semester 1-2 nih, gue saban hari tiap malam tuh dipanggil sama dia. Kamu harus belajar tentang air nih katanya. Nah, korelasinya tuh. Gue kan marah-marah tuh. Orang gila nih orang om gue nih. Gue jurusan hukum disuruh belajar air. Cuman habis diajarin, dia kasih ujian juga, dikasih kertas jawaban. Lu jawab nih katanya. Lama itu gue mau marah tapi nggak berani, gue numpang di rumah dia gitu. Tapi hari ini semua yang diajarin sama gue, Rob, itu yang gue kerjain di lapangan tuh, tentang air. Perusahaan lu tuh di bidang bergerak di bidang konstruksi, di bidang pengairan. Di bidang penanganan banjir, irigasi, kemudian sistem penyediaan air minum, pembersihan sampah di sungai. Dan hari ini tuh semua yang gue basic dasar gue untuk kerja di pengairan itu yang gue dapat dari yang diajarin om gue tuh. Makanya saat itu dulu gue marah-marah kan. Tapi hari ini gue percaya nggak ada yang kebetulan rupanya tuh. Nggak ada yang kebetulan bro. Karena gue bilang, wah anjir rupanya itu maksudnya Tuhan dulu suruh gue tuh. Dan gue dapat ilmu yang paling mahal karena dia mantan dekan Fakultas Teknik ITB, S3-nya akhirnya di Prancis, S3-nya di Prancis. Gue dapat ilmu yang mahal dengan harga yang sangat murah saat itu. Bahkan gratis diajarin. Gratis. Tiap hari diajarin gue.
prinsip air, penanganan air, banjir itu apa. Oke, berarti ini gue belum kebayang sih sebenarnya bisnis atau kerjaan yang dulu lo geluti gitu. Itu salah satu kayak mesin buka tutup kartu lampu bukan sih? Kayak gitu-gitu bukan? Ada, itu Ada juga juga. masuk. Itu masuk pintu air, sistem pintu air, ngatur elevasi air. Tapi yang paling gampang tuh kerjaan gue sekarang kalau lu lihat itu ada ujung-ujung sungai itu, misalnya paling simpel di ujung Kalimalang itu, karena di situ muara sampah, gue pasang penyaring sampah otomatis yang naik ke konveyor. Nah, kerjaan gue di Jakarta itu adalah masang penyaring sampah itu. Jadi airnya lewat, sampahnya enggak? Sampahnya enggak, sampahnya disaring, masuk ke konveyor, terus langsung ke bak sampah. Oke. Nah, gue dapat kesempatan ini karena gue dulu kerja di perusahaan ini, tapi waktu pandemi gue dapat kesempatan buat nego sama pabrik. Karena nggak ada project kan pandemi. Sedangkan kantor harus jalan, mereka harus gaji kami, semua karyawan, operasional perusahaan. Gue saat itu memberanikan diri untuk nego sama bos gue, Pak, lu kasihan juga kalau selama pandemi gaji gue, nyawa kantor, operasional kantor, boleh nggak? Gue tuh punya kemampuan buat menjangkau pasar di Indonesia, gue kenal orang, lu punya teknologi, kita ketemu di tengah aja, tunjuk gue jadi agen tunggal pemegang merek, gue bayar lepas aja sama lu. Jadi lu tetap untung, tapi nggak perlu gaji gue, kalau tiba-tiba kayak pandemi tuh nggak rugi. Tapi kita ketemu di tengah, lu punya teknologi, gue punya. Jadi hari ini tuh, gue punya agen tunggal pemegang merek untuk produk-produk ini, teknologi pembayaran ini di Indonesia. Artinya dia nggak boleh jual kalau nggak lewat gue. Oke. Gitu. Hari ini bisnis gue tuh di situ, jualan itu. Tuh. Oh, berawal dari situ lalu memberanikan untuk bikin usaha sendiri? Yes. Tapi kuncinya adalah karena menurut gue, selama gue kerja di perusahaan itu, mereka nggak punya marketing satupun. Gue marketing tunggal. Oh, jadi iya. Gue juga tahu nih kalau gue keluar mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Buat gue kuncian gue di situ ya. Oh iya. Ada gunanya berarti lo ngelatih ngomong debat lo itu ya? Yes. Buat Pasti lah. Yang paling berharga kan jadi anak fakultas hukum kan karena kita udah tahu kan awal omongan sama ujung omongan di mana kita bisa atur setting supaya kita tahu nih orang kuncinya di mana gitu. Jadi gue rasa juga saat itu gue punya modal yang paling mahal yaitu gue punya marketing pasar itu gue pegang sendiri di kantor. Jadi waktu gue nego sama dia juga nggak punya pilihan lain gitu. Oke. Gitu. Iya. Nah, gue kan sering tuh ngeliat lo kegiatan lo di ya kita sebutlah Instagram mungkin ya gitu. Sering ke Korea juga segala macam dan gue ngeliat nih dia juga kayak lo lagi kerja gitu. Apa hubungannya bisnis lo sama orang-orang yang di Korea itu juga? Iya, karena ini barangnya kan ini produk Korea ya, produk Korea, pabriknya di Korea. Jadi biasanya sebelum pengiriman ke Indonesia, gue akan ada FAT tuh. Gue akan kunjungan pabrik buat pengecekan barang sesuai nggak dengan spek yang gue pesan. Jadi biasanya secara berkala 3-4 kali setahun gue bakal ke sana sih buat pengecekan untuk setiap project. Jadi kayak tahun lalu 3-4 kali. Berarti di tahun ini lo bakal ke Korea lagi? Iya, tergantung proyeknya ya. Tergantung Robi aja bilang. Tiap kali sebelum kirim berarti sebelum kirim pasti bawa ke sana dulu. Termasuk bayarnya gue bawa ke sana. Bayarnya gue bawa ke sana untuk pengecekan. Kalau kayak gitu, kalau lo ke Korea gue mau nitip baju Blackpink tuh. Boleh. Kemarin udah konser tinggal balik gitu. Belum punya duitnya. Gue belum punya duitnya. Gitu. Nah, lo sibuk-sibuk di dunia kerja lo, terus akhirnya lo buka bisnis. Tapi yang gue tahu, lo juga lagi mulai-mulai nih berkecimpung di dunia politik gitu. Yang mau gue tanya, kenapa sih lu tertarik di dunia politik tuh? Main di dunia politik ya. Cerita panjang, Rob, karena buat gue tuh nggak ada yang tiba-tiba itu kan. Nah, kalau orang-orang politik tuh ngomongnya begitu tuh. Panjang, diputer dulu. Dari pinggir dulu. Iya. Karena perjalanannya kan gua tuh dapat kesempatan tuh, apalagi waktu gempa. Gua tuh kan generasi yang waktu gempa 2004-2005 itu umur gua 12-13 tahun. Gempa yang nyerang Nias dulu ya? Yang Nias tuh. Gua umur 15 tahun, gua dapat momen melihat Nias hancur. Kemudian datang orang yang luar biasa banyak dari NGO internasional, pemerintah pusat lewat BRR dulu. Gua lihat orang berbondong-bondong bangun Nias. Dan di saat yang sama gua lihat peradaban saat itu, karena gue belum kenal komputer, gue nggak kenal internet, gue nggak kenal laptop, tapi di saat yang sama setelah gempa, bantuan yang datang itu membuka mata gue tentang peradaban, tentang kemajuan. Oh, ada ya kerja orang jadi arsitek, engineer, ada kerjaan macam-macam kerjaan orang lah, ada yang bangun jalan, itu buka mata gue tuh. Gue juga dapat kesempatan buat
ikut organisasi dan gue belajar dapat kesempatan beberapa kali wakilin NIAS termasuk Sumatera Utara di Kongres Anak Indonesia, kalau lomba-lomba artikel ilmiah sosial di Jakarta. Jadi gue kayaknya punya, kalau ngomong NIAS tuh buat gue nggak cuman ngomong soal program dan soal kampung, tapi lebih dari itu, udah ngomong soal batin. Karena kalau ngomong NIAS tuh gue ngerasa tuh gue punya ngerasa generasi gue dan adik-adik gue tuh harus punya kesempatan yang lebih untuk dapat kesempatan yang lebih layak untuk maju. Karena per hari ini NIAS itu 4 dari 4 kabupaten di Indonesia adalah 4 dari 4 yang tertinggal se Sumatera Utara. Kalau di Indonesia 4 kabupaten di NIAS itu yang adalah 4 dari 15 yang tertinggal se Indonesia kabupatennya. Kalau gue cerita lebih dalam soal stunting, soal perekonomian, itu udah lebih dari kata parah lah. Jadi gue ngerasa kalau bahas tentang NIAS, buat gue punya panggilan untuk seenggaknya lu hadir untuk nyicil atau berkontribusi untuk pembangunan NIAS. Apapun caranya. Dalam level gue sekarang mungkin cuma bisa kontribusi pemikiran atau sedikit-sedikit gue cuma bisa ada buku yang gue kumpulin di sini, gue kirim ke sana, gue bangun taman baca dengan kapasitas gue. Tapi gue juga punya keyakinan bahwa semua ini bisa diakselerasi kalau lu masuk politik. Semua ide yang lu bicarakan tentang pembangunan, tentang percepatan, tentang pertumbuhan, tentang kesempatan belajar, akses pada pendidikan, kesehatan, dan sebagainya macam, buat gue jalannya di politik. That's why gue masuk politik. Jadi bukan soal partainya, tapi soal... gue belum bahas partai loh. bahas partai tapi soal mimpinya, itu sih. Gue baru bahas politiknya. Oke, jadi menurut lo, supaya bisa memberi dampak lebih masif untuk NIAS, jadi kayaknya harus lewat jalur politik. Lebih cepat di sana. Gitu, bukan kita cuman ibaratnya, oh ya gue sebagai pengusaha, gue coba kayak Sadio Mane misalnya kan, dia kan nggak lewat politik tuh, dia lewat bola gitu. Tapi dia karena punya rezeki lebih, akhirnya tuh dia bangun tuh rumah sakit, sekolah, apa segala macam gitu. Nah kalau lu memilih lewat politik yang di mana, ya kalau kita tahu ya, anak muda pada saat ini ya kan banyak yang, aduh, iya betul. Lo ya Per yang ngomong ya Per. Sudah anti mati. Gitu. Kadang gue ngelihat ya, ini opini gue sendiri, ngelihat, aduh kalau lewat jalur politik seefektif apa sih? Apalagi, sorry, lu masih muda gitu. Pasti kan harus melewati senior lu yang di politik itu gitu. Tuh kenapa tuh? Gue terima bahwa dalam dunia politik itu senioritas tuh ada jenjangnya, ada anak tangga yang dilewatin, nggak bisa langsung. Cuman buat gue yang pertama, bahwa anak tangga ini harus dilewati, itu yang gue kerjakan hari ini. Tapi soal ide lu bisa dikerjakan atau enggak, buat gue tuh power itu nggak cuma sekedar soal kapasitas lu, tapi soal kreativitas lu juga. Jadi memang gue percaya sih, walaupun gue belum melakukan, karena gue belum di dalam, masih dalam jenjang ke sana. Buat gue kreativitas pun pasti ada jalan untuk bisa melakukan yang lu anggap tadi sebagai perubahan. Hari ini gue cerita sedikit, Rob. Gue punya satu komunitas pemuda namanya Onogauko. Onogauko itu kalau dalam bahasa NIAS itu namanya bambu runcing. Kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi Onogauko ini gue cerita sebagai kereta kebudayaan, karena gue punya impian bahwa perubahan itu basisnya adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan ini bisa gue dorong maju kalau kereta kebudayaan ini itu ada lokomotifnya. Yang hari ini gue kerjakan adalah ada olahraga, ada seni dan musik. Karena buat gue kereta kebudayaan yang panjang ini didorong yang paling gampang ya ngumpulnya lewat olahraga, lewat musik, lewat seni. Jadi gue coba bangun satu-satu lewat olahraga. Gue buat event bulu tangkis, sepak bola, futsal. Gue lagi kerjakan sekarang, tapi jangka panjangnya adalah bahwa perubahan itu harus dikerjakan gitu, tapi yang paling gampang ya lewat olahraga, lewat seni. Jadi gue masih percaya sih bahwa, tadi balik ke pertanyaan Rob, kenapa lu percaya di politik? Gue percaya kalau kreativitas lu itu masih ada harganya gitu, masih ada harganya kalau lu mau serius kerjainnya. Banyak orang yang nggak berhasil di politik tuh karena nggak punya pedoman moral juga di politik, mau ngapain, hanya sekedar ikut. Justru buat gue itu yang paling mahal. Gue mau nanya, sebenarnya kalau untuk anak muda kayak kita nih, program apa sih yang bagus kalau di bidang di tempat politik itu? Kalau bidang kan
kehidupan politik kita itu ngurus semua bidang kan. Yang di DPR itu A sampai Z semua diurus di sana kan. Bahkan jangan-jangan nanti tinggal masalah percintaan aja nggak diurus di DPR itu. Iya, Nah kalau tanya hampir ya. di KUHP. Iya hampir nggak boleh bro, lawan tuh. Nah, kan semuanya kan diurusin. Jadi kalau buat anak muda kayak kita, apa bidang yang cocok tergantung bidang lu sih. Apapun profesi lu, apapun minat atau passion lu untuk yang lu mau perjuangkan atau yang mau lu sampaikan aspirasi lu bisa lu salurkan di situ. Tadi kayak karena gua ngomongin tentang pembangunan kepulauan, gua punya konsep juga tentang pembangunan daerah gua soal pendidikan, soal kesehatan, pembangunan ekonominya. Walaupun gue bukan ahli di situ, tapi hari-hari gue coba habiskan waktu buat belajar, membaca soal pembangunan kepulauan gitu. Gue habisin waktu di situ. Jadi di sela-sela waktu yang kosong di mobil ya, buku tentang otonomi daerah, aspek pembangunan kebijakan publik yang mau gue pelajari juga, bro, biar ada dasarnya gitu. Oke. Kalau gue. Berarti kalau misalnya gue mau masuk ke dunia politik harus lewat partai dulu dong. Ke sekretariat, daftar jadi kader, kemudian dapat kartu tanda anggota, nggak susah, bahkan 5 menit selesai. Cuman memang dunia organisasi ini kan pasti ada yang namanya proses kaderisasi. Kader itu ya lu harus ketemu senior sih. Buat gue sih praktiknya lu harus ketemu senior yang bisa jadi lu anggap mentor dan dia juga menganggap lu anak mentor. Jadi tahapan pembelajaran di politik itu kan rame banget bro ya. Orang masuk partai itu luar biasa rame. Tapi lu harus ambil posisi buat namanya jadi kader yang punya mentor. Biar ada yang ngarahin, biar jalannya benar, biar jalannya juga cepet. Cepet apa nih? Nah, cepet aja maksudnya. Kalau yang lain tuh, ini sorry ya bro, bukan gue bilang penerima tamu gak bagus, tapi kalau lu 2 tahun ikut organisasi, 2 tahun jadi penerima tamu kan ada yang salah. Oke. Harusnya bisa naik kelas, misalnya jadi MC-nya, kemudian jadi koordinator acaranya, sampai paling tinggi kalau bisa jadi ketua panitianya gitu. Ada progres. Ada progresnya, tapi banyak juga yang gue lihat anak muda ikut-ikut kegiatan. 2 tahun lalu perasaan gue dia masih di meja administrasi, sampai hari ini masih di meja administrasi. Buat gue sayang aja. Kalau misalnya gua mau gabung di partai kayak lu lah misalnya gitu, partai kayak lu, gua cuman bisa di bidang olahraga. Juga bisa tuh gua ikut andil. Bisa banget. Ya lu mulai dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang basisnya sedang lu kerjakan, lu bisa sampaikan di partai misalnya. Partai kan punya kegiatan-kegiatan olahraga juga, bro. Punya kegiatan olahraga, lu mungkin bisa lakukan itu di situ dulu lewat kegiatannya, kemudian lu bisa sampaikan perbaikan-perbaikannya dalam skala nasional misalnya atau skala kedaerahan. Ya paling nyambung itu misalnya di Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI. Ya lu bisa sampaikan lu gabung partai tapi pembenahannya misalnya di KONI gitu. Sama ada nggak sih batas umur mau masuk partai politik tuh? Iya 17 tahun, KTP udah di atas 17 tahun. Oh, Jadi nggak boleh sembarangan berarti ya? Iya nggak boleh anak-anak. Iya nggak boleh anak-anak, Yes. harus ada batas umurnya ya. Ya, berarti maksudnya kalau dari sisi pendidikan ini itu nggak ada persyaratan yang terlalu Nggak rigid ada, gimana nggak ya. Ya, Nggak itu ada. dia. Jadi ya intinya memang politik membuka semua orang bisa untuk melakukan perubahan, bisa dibilang begitu. Bagus. Kalau habis ngomong panjang ini lu udah tertarik gak masuk di partai? Belum ya? Belajar dulu mau katakan tidak sih. Harus belajar itu dulu gua. Kalau mau masuk satu gerbong, beda kendaraan kan bisa. Iya, Bang. iya. Ya. Ilmu apa atau prinsip apa yang masih lo pegang selama lo kuliah di Unpar, khususnya di Fakultas Hukum Unpar, yang sampai saat ini lo pakai sebagai pedoman lo untuk berkarir ataupun hidup? Gue tuh ada satu prasasti di Unpar yang sampai hari ini gue baca berulang-ulang bro. Bahkan gue punya ritual setiap gue datang ke kampus, gue wajibkan gue kayak ziarah ke Tugu itu. Namanya Tugu Arens Geisha itu. Oh ya. Tugu Arens Geisha adanya persis di depan gedung rektorat. Gedung rektorat. Yang di segitiga itu ada satu prasasti di situ. Itu prasasti Sarasehan ketika Unpar didirikan sama Monsinyur Arens. Dia cerita di situ tentang awal mula berdirinya Unpar dan ada 3 prinsip dasar yang harus buat gue itu identitasnya anak Unpar. 1 tentang proses belajar,
bahwa kita harus belajar menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua tentang prinsip egaliter, kesetaraan, bahwa Unpar itu juga harus jadi contoh bahwa toleransi itu jadi tempat tumbuh dan tumbuh baik. Itu Unpar nomor 2 soal toleransi. Dan yang ketiga, nggak lupa untuk mendengar seruan, karena itu kampus Katolik ya, mendengar seruan umat Katolik di seluruh dunia, itu option for the poor. Nah di bawahnya ditambahin bahwa option for the poor itu keberpihakan pada yang lemah, yang miskin. Dan terakhir dia bilang soal sesanti Unpar yang ada di emblem itu, bahwa bah kuningnya nguri guna sancaya bakti berdasarkan ketuhanan, menuntut ilmu untuk dibaktikan kepada masyarakat. Gue ngerasa bahwa perjalanan gue dari kecil juga, yang gue ngerasa orang beruntung ya, gue anak daerah yang dapat kesempatan belajar gratis di tanah rantau, gue dapat kesempatan buat ketemu banyak orang. Buat gue itu semua gue simpulkan sebagai berkat, sebagai anugerah. Dan gue rasa udah saatnya apa yang gue terima itu juga bisa pelan-pelan gue cicil. Kalau untuk gue bayar, gue rasa gue belum sanggup, belum sampai di level diri gue untuk bilang gue udah saatnya kembali ke masyarakat. Gue belum lah, masih panjang. Tapi setidaknya gue balik pelan-pelan cicil gitu, bahwa apa yang hari ini udah gue pelajari, gue bisa baktiin, gue bisa kontribusiin buat masyarakat. Terutama mimpi gue buat kampung sih. Karena gue masih ingat banget, Rob, hari pertama jadi mahasiswa di Studium General ya. Gue nggak tahu entah kena hantu apa, kena angin apa. Itu gue ingat dekannya Pak Bayu. Ada yang mau cerita nggak besok di sini? Ada yang mau jadi apa kalau udah besarnya nanti? Gue tuh anak dari kampung namanya Rob ya. Gue pede banget, gue angkat tangan, gue cerita, Pak besok saya mau jadi pemimpin di NIAS Pak. Gue nggak tahu kesabat apa, gue jawab begitu ya Rob. Gue angkat tangan, bahkan gue masih simpan fotonya itu. Gue angkat tangan, gue cerita besok gue mau jadi pemimpin NIAS Pak. Gue mau bangun kampung gue Pak. Gue kalau sekarang ingat-ingat tuh persis kayak Naruto yang mimpi jadi Hokage gitu. Atau Luffy yang mimpi jadi Raja Bajak Laut gitu. Kalau gue baca itu. Jadi hari ini tuh gue gantungin aja cita-citanya dulu. Gue gantungin dulu soal besok kan, soal gak ada yang tahu. Tapi mumpung ngasih gratis, gue sampein aja gitu. Karena kalau nggak gue ucap, nggak jadi doa juga gitu. Gue harus gue ucapkan karena gue punya doa untuk itu sih. Ya, mantap, luar biasa. Thank you Bang Sius untuk bangannya sharing-sharingnya, masukan-masukan untuk kita. Jadi ya yang tadi udah gue selamat nih ya, cerita-cerita belakang layarnya gak ada yang keluar. Aman gue. Emang gak ada kesana. Oh enggak, memang gue udah diberi. Setidaknya walaupun kita satu angkatan, gue juga dapat ilmu juga apa yang lu dapat, kan segala macam. Jadi oh iya, pengalaman teman gue kayak gini, dan mungkin mudah-mudahan juga teman-teman yang nonton juga dapat inspirasi gitu dari ceritanya Sius gitu. Siapapun jadinya punya kesempatan untuk lebih maju, untuk lebih baik lagi, merubah hidupnya yang dari sekarang untuk esok lagi. Gitu. Jangan takut bermimpi. Siap. Thank you Yus, udah mau datang sini. Kita juga nggak lupa nih ada sedikit kenang-kenangan dari ini bukan senior ke junior lagi. Bukan dong, dari ini junior ke senior. Iya. Bisa sedikit plakat. Ya kasih lihat dong. Buat Abang Sius, terima kasih udah jadi pembicara di sini. Siap. Thank you banget bro. Terima kasih Bang Sius. Thank you. Oke. Sampai ketemu lagi di dialog gue kita. Dadah.